kolbu itu ada tempatnya setan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia 4 tahun dadanya dibelah oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam. Dibedah dadanya di usia 4 tahun ketika masih kanak-kanak, ya, masih usia kanak-kanak. Jibril datang, kemudian Nabi dibawa di tempat yang sunyi, kemudian dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, seraya Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku akan bersihkan di hatimu tempat duduknya setan. Nah, dalam setiap hati manusia ada tempat apa? Duduknya setan. Hati-hati. Kesitulah merasuknya setan. Kalau setan sudah masuk ke dalam kolbu itu, dia akan merasuk ke matanya jadi jahat, mulutnya jadi nggak sadar, tangan dan kakinya demikian. Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang hatinya lalai dari Allah yang Maha Rahman, maka kami akan beri kuasa bagi setan. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang hatinya lalai dari Allah yang Maha Rahman, lupa hatinya, nggak terbimbing, maka setan akan mendapatkan kekuatan, sehingga setan itu menjadi korin. Korin itu sahabat dekatnya. Nah, setan itulah yang membisikkan, yang terus menggerakkan, ya, orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setan korin namanya. Jadi setiap orang ada setan korinnya. Nah, setan korin itu duduknya di hati itu. Nah, Nabi di usia 4 tahun sudah dibersihkan hatinya dari tempat setan tersebut. Dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan kembali ke dalam dadanya. Nah, maka para murid, ya, akan dibersihkan kolbunya oleh mursyid. Dengan cara apa? Diberi talqin zikir. Nah, itu talqin zikir itu adalah untuk mengusir setan dari kolbu, dari tempatnya. Kalau kita ingat kepada Allah, dibimbing oleh mursyid, jadi ingat kepada Allah, maka setan itu keluar dan menjauh. Maka dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu mengatakan, kalau orang zikir kepada Allah, hatinya tersambung kepada Allah, kemudian zikirnya dikeraskan suaranya, maka setan itu lari terbirit-birit. Saking takutnya dengan suara itu, setan pun lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Mau dengar kentutnya setan nggak? Coba zikir keras. Kira-kira kedengar nggak oleh telinga kita ya? Oh enggak. Nggak terdengar ya. Nah, saking takutnya dia lari terbirit-birit jauh dari orang itu. Ketika orang itu zikir kepada Allah, bahkan suaranya dikeraskan. Jadi usir tuh setan dengan zikir kepada Allah. Az-zikru hisni, zikirlah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, aman, termasuk aman dari setan itu. Nah, jadi kolbu ada tempat diamnya setan. Maka oleh mursyid dibimbingkan talqin zikir supaya mengusir setan dari kolbu kita. Diberikan amalan-amalan wirid supaya setiap hari kita ada amalan yang dilakukan. Ya, jangan sampai hari-hari kita kosong. Maka dengan adanya wirid, baca Quran 1 juz, baca istighfar 100, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Disebut tahlilul makhsus, kalimat tahlil yang khusus. Fi kulli lamhatin wa nafasin itu adalah sesuatu yang menjadi simbol yang sangat kuat. Jadi zikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bi kulli lamhatin, di setiap kedipan mata, wa nafasin, setiap tarikan napas, adada ma wasi'ahu ilmullah, sejumlah makhluk Allah yang disifati oleh ilmunya yang luas. Nah, zikir kita harus sebanyak itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya setiap hari, setiap saat kita beramal, amal kebaikan. Hati kita menjadi hidup karena zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.